touch, I can with you, with you, with you, with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Amelia Hardini. Saya adalah mahasiswi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 4. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 8 SMP atau MTS Kurikulum Merdeka semester 1, yaitu membuat iklan, slogan, dan poster. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk siapkan buku catatannya untuk mencatat materi dan pasang telinga baik-baik ya teman-teman. Selamat belajar! Nah teman-teman, kira-kira untuk apa sih kita belajar tentang iklan, slogan, dan poster? Apakah hanya sekedar agar kita tahu saja apa itu iklan, poster, dan slogan? Tentunya tidak ya teman-teman. Jadi, agar kita itu tidak salah membedakan atau menyebut. Misal di jalan kita ketemu dengan iklan. Nah, kita sebutnya itu slogan. Padahal itu iklan. Jadi, kita belajar tentang iklan, slogan, dan poster itu agar kita bisa membedakan antara ketiganya ya teman-teman. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya iklan. Karena kita sering melihat iklan saat kita menonton film. Nah, tapi apakah kalian tahu bahwa iklan itu tidak hanya disiarkan di televisi? Nah, jadi kita akan membahas pengertian iklan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, apa itu iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya itu dipromosikan melalui televisi, radio, media sosial, dan banyak pula ditemukan pada baliho di jalan. Nah, tujuan dari iklan itu adalah menyampaikan detail suatu produk, jasa, atau program kepada halayak. Nah, setelah kita tahu pengertian dari iklan, tentunya muncul pertanyaan, untuk apa sih iklan itu? Nah, jadi teman-teman, tujuan dari iklan itu adalah untuk menyampaikan detail suatu produk, jasa, atau program kepada halayak. Dan yang kedua, mendorong audiens agar tertarik untuk memilih produk atau jasa yang diiklankan. Yang ketiga, untuk membantu produk agar menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Yang keempat, memotivasi audiens untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Dan yang terakhir, membangun loyalitas pelanggan dengan terus mengingatkan mereka tentang keunggulan produk. Nah teman-teman, setelah kita membahas tentang tujuan dari iklan, ada pula ciri-ciri dari iklan. Yang pertama, ciri-ciri iklan itu menggunakan kata-kata yang singkat dan menarik perhatian. Yang kedua, iklan menggunakan kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak. Yang ketiga, iklan memberikan informasi yang relevan terkait produk atau jasa yang dipromosikan. Dan yang keempat, iklan ditujukan dengan mempertimbangkan target pasar yang diinginkan. Nah, setelah itu ada pula langkah-langkah membuat iklan. Yang pertama itu, pahami produk yang ingin diiklankan.
Jadi, saat kita akan membuat iklan, kita tentukan terlebih dahulu apa produknya. Yang kedua, tentukan tujuan dibuatnya iklan. Apakah tujuan dari pembuatan iklan itu untuk agar pembeli membeli apa yang kita tawarkan, ataukah untuk memberikan informasi. Yang ketiga, lakukan identifikasi pada target pasar produk. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu siapa saja target pasar produknya, apakah orang-orang yang ada di media sosial, maka kita akan membuat iklan dan dipasarkan di platform-platform media sosial. Yang keempat, ciptakan iklan melalui ide yang segar. Nah, jika iklannya itu ceria, maka kita akan buat iklan dengan tema yang ceria juga. Terus yang kelima, rancang desain iklan. Nah, baru setelah itu kita rancang iklannya mau seperti apa. Sebelumnya kan yang kita tahu itu cuma iklan yang ada di TV ya teman-teman. Tapi ternyata jenis-jenis iklan itu ada banyak loh teman-teman. Ada iklan berdasarkan jenis iklan berdasarkan isi, ada berdasarkan media, dan berdasarkan tujuannya. Dan iklan-iklannya pun beda-beda teman-teman. Oke, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman foto-fotonya atau gambar-gambarnya, iklan pengumuman atau pemberitahuan itu seperti apa, iklan niaga atau penawaran itu seperti apa, terus iklan media cetak itu seperti apa, iklan media elektronik, iklan layanan masyarakat, ada iklan komersial atau bisnis, terus ada juga iklan non-komersial. Next, kita akan membahas tentang slogan. Adakah yang tahu apa sih itu slogan? Oke, tenang, gak apa-apa. Kita akan membahas pengertian dari slogan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, slogan itu adalah sebuah kalimat atau kata yang relatif singkat, namun menarik, mencolok, serta mudah diingat. Nah, misalnya kita contohkan slogan belajar giat, prestasi hebat. Jadi, itu tuh kalimatnya menarik dan mudah diingat. Selain itu, adapun tujuan dari slogan. Yang pertama, menyadarkan warga masyarakat. Yang kedua, memberikan informasi tertentu. Yang ketiga, mengimbau orang lain. Yang keempat, memengaruhi orang lain. Dan yang terakhir, memotivasi orang lain. Nah, ciri-ciri slogan itu ada biasanya berupa perkataan singkat yang mudah diingat dan menarik. Yang kedua itu bisa berupa klausa, frasa, kalimat maupun moto. Dan yang ketiga bisa berupa semboyan sebuah organisasi ataupun masyarakat. Nah, jadi kita belajar sama-sama langkah-langkah membuat slogan. Nah, yang pertama itu sorotlah manfaat utama pembuatan slogan. Nah, apakah dengan kita membuat slogan itu agar orang-orang termotivasi ataupun untuk mengingatkan? Dan yang kedua, pilihlah tema slogan yang menarik. Nah, kalian pilih tuh tema yang menarik untuk slogan tersebut. Yang ketiga, jagalah kesederhanaan pembuatan slogan. Misalnya akhiran T, nanti di kalimat yang keduanya akhirnya T juga. Misal seperti itu ya teman-teman. Jadi supaya mudah diingat dan menarik teman-teman.
Nah, yang keempat itu bersikap konsisten pada isi slogan. Dan yang kelima itu menguji slogan menggunakan survei. Jadi, kita uji terlebih dahulu slogan yang kita buat kepada orang-orang, apakah menarik dan menyentuh hati ataukah cuma sekedar tulisan saja seperti itu. Baru nih kita publikasikan slogan tersebut seperti itu teman-teman. Nah, dan yang terakhir itu kita membahas tentang jenis-jenis slogan. Nah, tentunya selain jenis-jenis iklan yang banyak itu, jenis-jenis slogan juga ada beberapa teman-teman. Ada slogan pendidikan, bisa kalian lihat pada layar berikut ya teman-teman. Ada slogan lingkungan, ada slogan kesehatan, ada slogan kebersihan juga. Nah, yang terakhir kita bahas tentang poster. Nah, apa sih itu poster? Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Nah, tujuan dari poster itu adalah supaya masyarakat menjadi lebih tahu mengenai kegiatan ataupun acara yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua, supaya jasa ataupun produk kita menjadi lebih dikenal dan juga digunakan oleh masyarakat luas. Yang ketiga, mengingatkan kepada masyarakat mengenai berbagai hal yang harus dilakukan. Yang keempat, mengingatkan kepada masyarakat untuk menghindari berbagai macam hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Next, kita ke ciri-ciri poster ya teman-teman. Jadi, poster itu berisi pesan singkat dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang menarik dan persuasif atau mengajak. Dan yang ketiga, dilengkapi gambar atau ilustrasi supaya menarik. Yang keempat, menggunakan huruf besar dan mencolok supaya terlihat dari kejauhan juga. Terus yang kelima, dipajang di tempat umum. Yang keenam, mengandung tujuan tertentu. Dan yang terakhir, tata letak rapi dan fokus pada satu tema. Nah, langkah-langkah kita dalam membuat poster itu ada yang pertama, tentukan topik. Topik apa nih yang akan kita bahas untuk dalam pembuatan poster ini? Yang kedua itu, buat kalimat singkat namun bersifat sugesti atau memengaruhi. Terus yang ketiga, gunakan gambar. Nah, gunakan gambar supaya menarik para audiens atau halayak ramai yang melihat poster tersebut. Yang keempat itu, gunakan media yang tepat. Apakah medianya itu cetak ataupun non cetak, seperti nantinya kita akan pajang poster ini di media sosial, ataupun cetak nantinya kita akan pajang poster ini di baliho ataupun dinding-dinding rumah warga, misalnya seperti itu. Nah, selain iklan dan slogan yang mempunyai jenis-jenis yang banyak, poster juga mempunyai jenis-jenis yang banyak pula. Ada poster niaga atau komersial. Jadi ini tuh poster untuk jualan-jualan ya teman-teman. Terus yang kedua itu ada poster layanan masyarakat. Misalnya itu seperti gambar ini ya teman-teman. Misal poster layanan masyarakat tentang posyandu. Terus juga ada poster pendidikan atau edukatif. Jadi mengedukasi orang-orang bahwa
panca indera itu ada 5, ada mata, ada telinga, ada lidah, ada kulit, ada hidung. Nah, terus juga ada poster kegiatan ya teman-teman. Ada misalnya kita akan membuat kegiatan pentas seni. Nah, kita buat poster agar orang-orang itu tahu tempatnya di mana, agar tahu waktunya kapan, seperti itu. Terus ada juga poster dicari atau wanted. Jadi poster ini tuh kita sering lihat ini tuh ada di tiang-tiang listrik misalnya. Jadi ini poster kehilangan, berita kehilangan, seperti itu bisa jadi. Terus ada pula poster propaganda, bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Terus ada pula poster kampanye. Poster kampanye ini saat kita pemilihan. Terus poster afirmasi. Ada poster film, tentunya kita tidak asing dengan poster film karena kita sering lihat ada di media sosial bisa, terus juga ada di tiang-tiang listrik juga ada. Nah, ada pula poster karya seni. Jadi poster karya seni itu memang biasanya tidak ada kata-katanya. Ini tuh menyuruh kita untuk membayangkan ataupun memikirkan kata-kata yang tepat itu sendiri, begitu. Nah, setelah kita belajar tentang iklan, slogan, dan poster, dan melihat gambar-gambarnya, ternyata iklan seperti ini, terus slogan seperti ini, dan poster seperti ini, muncul pertanyaan dalam diri kita. Apa sih perbedaannya? Perasaan tidak ada yang beda deh. Dilihat dari gambar-gambarnya sama saja. Tetapi teman-teman, ternyata ada loh perbedaannya. Jadi, perbedaan antara iklan, slogan, dan poster itu, yaitu iklan memadukan gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Nah, terus slogan itu mengutamakan kata-kata singkat dan mudah diingat. Sedangkan poster mengutamakan kekuatan gambar dan teks, serta dipajang di tempat umum. Nah, tentu saja jika ada perbedaan, tentunya ada persamaan juga. Jadi, persamaan antara ketiganya itu ada yang pertama itu memiliki jenis teks yang sama, yakni teks persuasif yang mengandung pesan kepada halayak. Yang kedua, memiliki tujuan yang sama untuk membujuk halayak berbuat sesuatu atau mengikuti apa yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja pembahasan mengenai iklan, slogan, dan poster yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video.